Kami akan sedikit menjelaskan ulasan mengenai penyakit peptic ulcer untuk memenuhi tugas farmakoterapi. Peptic berarti lambung, kemudian ulcer adalah radang atau kerusakan pada selaput membran. Peradangan atau kerusakan terjadi di dua tempat. Yang pertama adalah di lambung, ya ini dinamakan gastric ulcer. Kemudian yang kedua adalah di duodenum, yang dinamakan duodenal ulcer. Dalam lambung ini terdapat yang namanya mukosa, lapisan mukosa. Lapisan mukosa sendiri terdiri dari tiga bagian. Pertama adalah epithel layer, kedua lamina propria, ketiga adalah muscularis mucosa. Bagian pertama adalah epithel layer. Epithel layer ini berfungsi untuk mengabsorpsi makanan yang masuk ke lambung, kemudian mengeluarkan mukus dan enzim digestif. Kemudian lamina propria yang berisi darah dan pembuluh limpa. Kemudian muscularis mucosa yang berisi otot polos yang berfungsi untuk membantu pemecahan makanan. Anatomi lambung sendiri dibagi dari beberapa bagian. Ada kardia, fundus, bodi lambung, yang bawah adalah pyloric atrium, kemudian pyloric sphincter yang seperti cincin yang membatasi antara lambung dengan duodenal yang membuat makanan tetap ada di lambung. Epithel layer dari mukus tadi di setiap bagian lambung mempunyai bagian yang berbeda-beda. Yang pertama ada di bagian lambung kardia. Di kardia ini, epithel layer mempunyai sel yang bernama foveolar cell. Foveolar cell ini mensekresi mukus yang terdiri dari air dan glikoprotein. Kemudian epithel layer yang berada di fundus dan bodi lambung. Ini mempunyai parietal cell yang mensekresi asam hidroklorik, kemudian Schiff cell yang mensekresi pepsinogen. Pepsinogen sendiri adalah enzim digestif. Kemudian epithel layer yang ada di antrum lambung. Di antrum lambung ini epithel layer mempunyai G-cell yang mensekresi gastrin yang bisa ditemukan di duodenum dan juga pankreas. Kemudian gastrin ini menstimulasi parietal cell untuk memproduksi hidroklorid asid, asam hidroklorid, yang mana ini adalah faktor agresif dari lambung, yang juga menstimulasi kelenjar minyak dari epithel layer. Sementara di duodenum menghasilkan sekresi ion bikarbonat dari mukus. Ini yang menghasilkan adalah Brunner gland, kelenjar Brunner, di mana ini berfungsi untuk menetralkan asam hidroklorid yang dihasilkan oleh gastrin di lambung, sehingga tercipta kondisi yang seimbang antara asam dan basa. Ion bikarbonat ini berperan sebagai faktor defensif dari lambung. Selanjutnya pada dinding lambung yang terus-menerus terkena asam, ini mengakibatkan dinding mukus atau lapisan mukus ini lebih tipis daripada duodenum yang hanya sesekali terkena asam. Nah, untuk mengantisipasi ini, darah akan membawa lebih banyak bikarbonat ion-ion tadi untuk menetralisir asam hidroklorik yang mengekspos. Lalu, jika produksi ion bikarbonat masih kurang sebagai faktor defensif dari lambung dan duodenum, maka duodenum masih mempunyai satu lagi mekanisme yang berhubungan dengan prostaglandin dan enzim COX1 dan COX2, yang mana kita ketahui enzim COX1 ini adalah enzim yang ada pada gastrointestinal, terutama di lambung, karena berperan sebagai penghasil prostaglandin, yang mana prostaglandin akan berperan sebagai faktor defensif dari lambung. Kenapa bisa menjadi faktor defensif dari prostaglandin ke lambung? Karena prostaglandin ternyata ini berperan
sebagai penstimulus mukus dan ion bikarbonat. Selain itu, prostaglandin juga dapat melebarkan atau memvasodilatasi pembuluh darah yang ada di duodenum sehingga aliran darah lebih lancar. Kemudian epitel sel di duodenum lebih cepat tumbuh sehingga produksi bikarbonat meningkat untuk menghambat sekresi asam yang terlalu berlebih, kemudian menciptakan kondisi lambung yang seimbang antara asam dan basa. Selain itu, mekanisme ini juga mempelopori terciptanya salah satu obat anti nyeri yang selektif terhadap enzim siklooksigenase 2, yaitu celecoxib. Penyebab utama peptic ulcer adalah infeksi dari bakteri H. pylori. Menurut penelitian, peptic ulcer sering terjadi di negara yang mempunyai penghasilan rendah. H. pylori ini adalah jenis gram negatif yang berkoloni di mukosa gastrik karena melepaskan enzim adhesin di foveolar cell, maka bakteri ini dapat melekat. Selain itu juga bakteri ini melepaskan enzim protease yang membuat mukosa sel menjadi rusak. Kerusakan yang ditimbulkan oleh bakteri H. pylori ini diketahui berpola. Pertama dari bagian atrium, kemudian menyebar ke seluruh lambung, dan juga semakin lama akan menginfeksi pada bagian duodenum. Penyebab yang selanjutnya adalah konsumsi obat anti nyeri yang terlalu berlebihan, NSAID. Karena NSAID ini menghambat enzim siklooksigenase 1 maupun 2, yang mana enzim tersebut akan menghambat sintesis inflamatori prostaglandin. Padahal prostaglandin adalah faktor defensif dari lambung untuk menetralkan asam hidroklorid tadi, sehingga terjadi korosivitas asam hidroklorid yang tidak bisa dinetralkan oleh ion bikarbonat karena prostaglandin dihambat oleh NSAID tersebut. Ulcer atau kerusakan yang timbul karena itu kecil di mukosa, tapi apabila dibiarkan ini akan terekspos oleh HCl tadi, asam hidroklorid. Apabila dibiarkan terus-menerus akan semakin dalam hingga sampai ke bagian muskularis dari mukosa. Di muskularis ini terdapat jaringan parut. Nah, di bawah jaringan parut ini ada arteri. Jika dibiarkan nanti akan membuat pendarahan pada lambung. Luka pada gastric ulcer ini akan menjadi sangat berbahaya jika terjadi di bagian atrum bagian atas lambung, dan juga terjadi pada duodenal. Di duodenal ini terdapat kelenjar Brunner, juga akan menjadi hipertrofi karena terlalu banyak mensekresi ion bikarbonat untuk menetralkan asam klorida. Kenapa menjadi berbahaya ketika lokasinya di atrum atas dan duodenal? Karena di situ terdapat pembuluh darah arteri. Jika terlalu dalam, lukanya akan bocor dan merusak pembuluh darah arteri, maka terjadi pendarahan. Pendarahan yang terjadi akan membuat shock pada kondisi yang seperti ini karena kehilangan banyak darah melalui arteri yang rusak atau terkena ulcer tadi di left artery gastrik dan juga gastroduodenal artery. Komplikasi lain yang terjadi pada peptic ulcer ini jika terjadi ulcer pada duodenal yang sangat lama, ini bertempat di pyloric sphincter akan menimbulkan udem yang sangat besar sehingga akan menutup jalan masuknya makanan dari lambung ke usus. Maka makanan akan tertahan di lambung sehingga akan menimbulkan gejala mual muntah bagi penderitanya karena makanan hanya ada di lambung terus dan tidak masuk ke usus.
Gejala yang terjadi pada peptic ulcer umumnya adalah nyeri pada epigastrik dan rasa terbakar pada abdomen, dan juga kembung dan juga mual muntah. Pada gastric ulcer akan meningkat ketika terjadi proses makan atau proses mengunyah makanan dan menelan makanan karena peningkatan produksi HCl. Pada duodenal ulcer akan berkurang ketika makan. Nah, ini sebabnya ketika menderita gastric ulcer akan terjadi penurunan berat badan, namun ketika menderita duodenal ulcer akan terjadi peningkatan berat badan. Untuk treatment yang biasa digunakan atau sering digunakan pada infeksi H. pylori adalah kombinasi antibiotik dan penurunan sekresi asam. Nah, penurunan sekresi asam ini menggunakan PPI, proton pump inhibitor. Kemudian kombinasi antibiotik ini biasanya digunakan amoxicillin kombinasi dengan clarithromycin. Apabila pasien alergi terhadap amoxicillin, maka bisa diganti dengan metronidazole. Selain itu, pasien juga harus menghindari konsumsi obat-obat anti nyeri, alkohol, tembakau, rokok, dan juga kafein. Pada kasus-kasus yang sudah terlalu parah, maka akan dilakukan tindakan bedah untuk memperbaiki lambung dan duodenal. Baik, demikian ulasan mengenai peptic ulcer yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan perkataan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.